Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik di rumah, bertemu lagi bersama Kak Prima dari Kado Etam dalam program Kado Etam Berkisah. Kali ini Kak Prima akan membawakan kisah Nabi Soleh. Tahukah adik-adik, Nabi Soleh adalah nabi kelima setelah Nabi Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Bagaimana ya kisah Nabi Soleh alaihi salam? Yuk simak kisah dari Kak Prima. Nabi Soleh hidup di zaman kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah satu kaum yang sangat terkenal. Menurut sebagian ahli sejarah, mereka termasuk ke dalam golongan bangsa Arab. Kaum Tsamud tinggal di sebuah kawasan pegunungan yang bernama Al-Hijr. Letaknya antara Hijaz dan Syam atau Syria. Bersebelahan dengan tanah Madian yang terletak di sebelah timur Teluk Al-Aqobah. Penduduk kaum Tsamud hidup dalam kemewahan dan kemakmuran. Mereka telah mewarisi kekayaan alam seperti yang dahulu pernah dimiliki kaum Ad sebelum terjadinya angin topan. Tanah-tanahnya subur, hasil perkebunannya melimpah, dan hewan-hewan ternaknya terus berkembang biak. Kaum Tsamud membangun gedung-gedung yang tinggi. Mereka dapat mengukir gunung-gunung hingga menjadi bangunan yang megah dan menarik. Kehidupan mereka benar-benar bahagia, sejahtera, tentram, dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan berbagai kenikmatan kepada kaum Tsamud. Sayangnya, semua itu tidak mereka syukuri. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala-berhala yang mereka buat dan ukir sendirilah yang mereka sembah. Pada saat itu berlaku hukum rimba. Siapa yang terkuat, dialah yang menang. Perampokan, penganiayaan, dan perbuatan keji lainnya marak terjadi. Orang-orang kaya hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Pada saat keadaan sudah tidak terkendali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengutus seorang nabi untuk mengingatkan dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Kepada kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang hamba yang berasal dari keluarga terpandang dan dihormati. Beliau juga orang yang baik budi pekertinya, cerdas, tidak sombong, dan pandai bergaul. Beliau adalah Nabi Saleh alaihi salam. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Saleh alaihi salam juga diperintahkan untuk mengajak kaumnya kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan yang beliau sampaikan sama seperti yang disampaikan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, seru Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Hai Saleh, apa maksud perkataanmu itu? Siapakah Allah? Tanya mereka. Allah adalah zat yang telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu hidup di muka bumi. Oleh karena itu, mohon ampunlah kepada Allah, pinta Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Tsamud marah mendengar penjelasan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka tidak menyukai seruan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka tidak menerima jika berhala-berhala itu dihina oleh Nabi Saleh alaihi salam. Bagaimana selanjutnya? Apakah kaum Tsamud mau meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka dan beralih kepada ajaran yang diseru oleh Nabi Saleh alaihi salam? Nah, berikutnya adalah ketika kaum Tsamud membuat perjanjian kepada Nabi Saleh alaihi salam. Karena terkejut atas seruan Nabi Saleh alaihi salam, terutama pernyataannya yang mengatakan kalau beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga tidak habis pikir mengapa saudara mereka sendiri berani melakukan hal itu.
"Kami benar-benar kecewa kepadamu," ujar salah seorang kaumnya. "Selama ini kami mengenalmu sebagai seorang yang bijaksana dan cerdas. Kamu juga memiliki sifat-sifat yang terpuji. Tapi mengapa kamu melarang kami menyembah apa yang telah kami sembah oleh nenek moyang kami?" tanya seseorang dari kaumnya. "Tadinya kami berharap kamulah yang akan memimpin kami. Namun harapan itu sudah musnah. Sikapmu telah mengecewakan kami," ujar yang lainnya pula. "Hei, dengar baik-baik Saleh. Kami tidak akan pernah meninggalkan kepercayaan nenek moyang kami." Laki-laki itu melanjutkan ucapan sambil meludah di hadapan Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh hanya bisa bersabar menghadapi sikap kaumnya yang merendahkan dirinya. Ejekan dan penolakan mulai biasa beliau terima dari kaumnya. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang telah disampaikannya. Dari hari ke hari, kebencian mereka semakin bertambah besar. Nabi Saleh alaihi salam yang sebelumnya merupakan seseorang yang sangat dihormati, kini malah menjadi sasaran ejekan. Nabi Saleh alaihi salam tetap sabar menghadapi kaumnya. Beliau terus membujuk kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat Allah, dan Nabi Saleh juga menceritakan kaum-kaum terdahulu yang telah menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat keingkaran mereka. Semua yang telah disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam tetap mendapatkan penolakan dari kaumnya, terutama dari para pemuka kaum Samud. Suatu hari, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Aku tidak mengharapkan upah, pangkat, jabatan, atau apapun. Aku melakukannya semata-mata karena Allah. Jika aku melanggar perintah Tuhanku, siapakah yang akan melindungiku dari azabnya?" tanya Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya. Nabi Saleh alaihi salam terus berdakwah kepada kaumnya. Usaha Nabi Saleh tidak sia-sia. Semakin hari, pengikutnya semakin bertambah. Para pemuka kaum Samud menjadi gelisah. Akhirnya, para pemuka kaum Samud bersepakat untuk mempermalukan Nabi Saleh alaihissalam. Di depan kaumnya, mereka meminta Nabi Saleh untuk menunjukkan bukti bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta bunting dari batu besar dan tidak bercelah. Mereka harus menyaksikan sendiri kejadian itu. Terdengar tidak masuk akal ya teman-teman, tapi apakah benar Nabi Saleh bisa mengeluarkan unta bunting dari celah-celah batu? Sebelum menyanggupi permintaan mereka, Nabi Saleh mengajukan syarat yang harus mereka penuhi. Mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan itu, maka mereka harus menepati janji untuk beriman kepada Allah. Kaumnya menyanggupi syarat tersebut. Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan mukjizat yang diminta oleh kaum Samud. Apakah Allah akan mengabulkan doa Nabi Saleh? Apakah mukjizat yang diberikan itu sesuai dengan permintaan kaum Samud? Ya, para pemuka kaum Samud sudah tidak sabar. Mereka ingin menyaksikan saat-saat Nabi Saleh dipermalukan di hadapan pengikutnya, karena mereka yakin Nabi Saleh tidak akan bisa mengeluarkan unta dari celah-celah batu. Mereka menunggu Nabi Saleh mewujudkan permintaan itu. Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberikan sebuah mukjizat sesuai dengan permintaan kaumnya. Dan Allah mengabulkan permohonannya. Dengan izin Allah, batu besar itu terbelah. Dari celahnya,
keluarlah seekor unta. Unta itu sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati, yaitu unta betina besar dan sedang bunting atau sedang mengandung. Kejadian yang luar biasa itu menyebabkan sebagian kaum Samud langsung beriman. Mereka percaya dengan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam. Namun, sebagian lagi tetap ingkar. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, terutama para pemuka kaum Samud yang angkuh dan sombong. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah kalian mengganggunya. Jika kalian mengganggunya, kalian akan ditimpa azab. Jelas Nabi Saleh alaihissalam. Itulah kesepakatan di antara mereka. Kaum Samud tidak boleh menunggangi, tidak boleh memukul, melempar, ataupun memanahnya. Mereka dilarang mengganggu, apalagi sampai menyembelih unta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Unta betina itu diperbolehkan hidup di lingkungan mereka. Ia bebas berkeliaran di lembah manapun ia suka. Unta itu juga mendapatkan giliran minum. Jika hari ini giliran kaum Samud, keesokan harinya adalah giliran unta betina itu. Pada saat unta itu mendapat giliran minum, kaum Samud boleh memerah susunya. Keadaan ini membuat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat rasa dengki terusik. Mereka merasa keadaan seperti itu sangat merugikan. Kehadiran unta itu dianggap mengganggu hewan-hewan peliharaan mereka. Dengan akal licik dan niat jahat, para pemuka kaum Samud mulai menghasut para pemilik hewan ternak. Mereka adalah orang-orang yang dianggap telah mengikuti Nabi Saleh alaihissalam. Para pemuka kaum Samud berusaha memasukkan kebencian ke dalam hati mereka. Apakah kamu tahu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Tanya pemuka kaum Samud. Orang-orang yang telah beriman itu pun menjawab dengan tegas pertanyaannya. Sesungguhnya kami percaya dengan apa yang disampaikannya. Dengan sombongnya, para pemuka kaum Samud berkata lagi, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percaya. Setelah gagal melakukan tipu muslihat kepada orang-orang yang telah beriman tersebut, para pemuka kaum Samud mencari cara lain untuk menyingkirkan Nabi Saleh alaihissalam. Mereka akhirnya bersepakat untuk berbuat jahat kepada Nabi Saleh. Kira-kira apa yang akan mereka perbuat kepada Nabi Saleh? Para pemuka kaum Samud melakukan pertemuan khusus. Mereka merencanakan sebuah misi jahat. Misi jahat yang mereka lakukan adalah dengan menyembelih unta betina. Tahukah adik-adik apa yang selanjutnya terjadi? Setelah mengetahui bahwa unta betina dibunuh oleh para pemuka kaum Samud, Nabi Saleh sangat marah. Beliau menyampaikan bahwa kaum Samud harus berhati-hati karena akan terjadi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya bukannya membuat mereka merasa bersalah atau bertobat kepada Allah. Mereka malah menjadikan ancaman itu sebagai bahan ejekan. Mereka menantang Nabi Saleh agar azab itu secepatnya didatangkan kepada mereka. Misi menyembelih unta selesai, tetapi para pemuka dan para orang-orang yang telah menyembelih juga belum puas. Mereka merencanakan misi kedua, yaitu menghilangkan nyawa Nabi Saleh dan keluarganya. Waktu 3 hari yang diberikan kepada mereka digunakan untuk melaksanakan misi mereka yang kedua, sebagaimana janji mereka sebelumnya.
mereka akan menyerang dan membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. "Yakinlah, kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari," ujar mereka penuh percaya diri. Orang-orang sudah mulai mengatur siasat untuk menghilangkan nyawa Nabi Saleh dan keluarganya sebelum terjadinya azab yang dijanjikan. Mereka mengadakan pertemuan rahasia agar rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Rencana itu hanya diketahui oleh mereka. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat rasa dengki telah sepakat akan menyerang Nabi Saleh dan keluarganya pada malam hari saat mereka lengah. Mereka berharap dengan tewasnya Nabi Saleh, mereka akan terbebas dari azab yang telah dijanjikan sebelumnya. Malam itu, secara sembunyi-sembunyi, mereka mendatangi kediaman Nabi Saleh alaihissalam. Mereka mengendap-endap menuju rumah Nabi Saleh alaihissalam. Allah yang Maha Kuasa mengetahui niat jahat mereka. Oleh karena itu, sebelum mereka melaksanakan rencana jahat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kekuasaannya. Allah mengirimkan batu-batu besar yang menghujani mereka. Tidak diketahui dari mana datangnya batu-batu besar itu. Orang-orang kafir tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri lagi. Batu-batu besar itu menghantam kepala mereka hingga nyawa mereka melayang. Orang-orang tersebut telah mendapatkan balasan setimpal atas perbuatan mereka. Tipu daya mereka telah dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pertolongan Allah itu, selamatlah Nabi Saleh dan keluarganya. 3 hari telah berlalu. Tiba saatnya ucapan Nabi Saleh menjadi kenyataan. Kaum Samud akan ditimpa azab. Selama 3 hari sebelum azab itu turun, kaum Samud telah melihat tanda-tanda bahwa awal azab itu sudah mendekati mereka. Pada hari pertama, ketika kaum Samud terbangun dari tidurnya, mereka mendapati wajah mereka berubah menjadi kuning. Tentang hal itu sudah disampaikan oleh Nabi Saleh sebelum kejadian. Sore harinya, para pemuka kaum Samud memanggil semua orang untuk berkumpul. Para pemuka itu berseru kepada kaumnya, "Ingatlah, wahai kaum Samud, hari kematian kita telah dekat." Pada hari kedua pagi harinya, kaum Samud wajahnya berubah menjadi merah. Ketika memasuki waktu petang, para pemuka kaum Samud kembali memanggil kaumnya. Kali ini mereka berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah, 2 hari kematian telah kita lalui." Keesokan paginya, yaitu hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Sama seperti hari-hari sebelumnya, ketika memasuki petang, para pemuka kaum Samud kembali mengumpulkan kaumnya. "Ingatlah, kematian telah berlalu," seru para pemuka kaum Samud dengan angkuh dan sombong. 3 hari yang telah dijanjikan kepada kaum Samud telah berlalu. Saat itu memasuki hari keempat. Pagi itu kaum Samud menunggu. Kira-kira azab apa lagi yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sebelum matahari menampakkan sinarnya, tiba-tiba langit terdengar suara pekikan yang menggelegar. Kemudian terjadilah gempa yang dahsyat. Dalam sekejap, tubuh-tubuh kaum Samud telah bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Mereka semua menjadi mayat, jasad-jasadnya mengering, rumah-rumah mereka rata dengan tanah. Saat itu, tidak ada seorang pun yang selamat dari azab Allah. Orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki, semuanya meninggal kecuali seorang perempuan yang bernama Kalbah binti Salak. Namun tidak lama kemudian, dia pun meninggal dunia. Setelah menyaksikan kejadian itu, Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sungguh
Aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu. Aku telah menasihati kamu, akan tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Setelah berkata demikian, Nabi Saleh pun meninggalkan kaumnya. Beliau berhijrah ke tanah haram dan menetap di sana hingga beliau wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya terhadap kaum-kaum yang membangkang. Kasih sayang Allah begitu besar, namun sebagian besar dari mereka ingkar. Akibatnya, musnahlah mereka dari bumi ini. Ya, demikianlah adik-adik. Jadi, dari kisah Nabi Saleh ini dapat kita tarik kesimpulan atau hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa Nabi Saleh adalah orang yang menepati janji. Dia juga sabar untuk menyampaikan ajaran Allah agar menyembah Allah kepada kaumnya. Itu tadi kisah Nabi Saleh alaihissalam dari Kak Prima. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara program Kado Etam Berkisah lainnya.